Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus mengurapi, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Persatuan dan Perpisahan di bawah seruan yang nyaring. Ayat intinya diambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Keterangannya, sementara kesukaran semakin merajalela di sekeliling kita, maka baik pemisahan dan persatuan akan tampak dalam kedudukan kita. Beberapa orang yang kini siap untuk mengangkat senjata terjun dalam peperangan pada masa kebinasaan yang sesungguhnya akan menyatakan bahwa mereka tidak membangun di atas batu yang kokoh. Mereka akan menyerah pada pencobaan. Mereka yang telah memiliki terang besar dan kesempatan-kesempatan yang indah, tetapi tidak memanfaatkannya di bawah satu atau dalih yang lain, akan keluar dari antara kita. Dengan tidak menerima kasih dan kebenaran, mereka akan dibawa dalam angan-angan musuh. Mereka akan memberi perhatian kepada roh-roh yang membujuk dan ajaran-ajaran iblis, dan akan berpisah dari iman. Tetapi sebaliknya, bila mana badai penganiayaan betul-betul berlaku pada kita, domba yang benar akan mendengar suara gembala yang benar. Usaha-usaha penyangkalan diri akan dilakukan untuk menyelamatkan yang hilang, dan banyak yang telah tersesat dari kawanan domba akan datang kembali mengikuti gembala yang besar itu. Umat Tuhan akan berhimpun bersama-sama dan menyatakan kepada musuh suatu front persatuan. Dengan melihat kebinasaan yang berlangsung, usaha untuk mencari keunggulan akan berakhir. Tidak lagi akan ada perselisihan untuk mencari siapa yang terbesar. Tidak seorang pun dari orang beriman yang benar akan berkata, "Aku dari Paulus, dan aku dari Apolos, dan aku dari Kefas." Kesaksian satu dan semua orang nanti, "Aku setia kepada Kristus, aku bergemar di dalam Dia sebagai juru selamat pribadiku." Bila mana pekabaran malaikat ketiga membesar menjadi seruan yang nyaring, kuasa dan kemuliaan besar akan menyertai pemberitaannya. Wajah umat Tuhan akan bersinar dengan terang surga. Banyak dari para penguasa sedang dikendalikan setan, tetapi Tuhan memiliki pesuruh-pesuruhnya sampai di antara para penguasa itu pun. Namun ada dari antara mereka yang belum bertobat kepada kebenaran. Beberapa dari agen-agen Tuhan akan beroleh kuasa untuk mencegah banyak kejahatan. Dengan demikian, pekerjaan itu akan maju terus sampai pekabaran ketiga rampung dilaksanakan. Dan pada seruan nyaring, malaikat ketiga, para agen ini akan memperoleh kesempatan untuk menerima kebenaran, dan beberapa dari antara mereka akan bertobat dan menderita bersama dengan orang saleh sepanjang masa kesukaran. Persatuan dan perpisahan di bawah seruan nyaring. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kita semuanya, pada akhirnya ketika seruan nyaring itu didengarkan, pekabaran malaikat ketiga akan disampaikan dengan lantang ke segala penjuru dunia. Maka garis pemisah antara umat Tuhan dan umat yang menentang Tuhan akan jelas terlihat, dan akan ada persatuan dan perpisahan di antara umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sejati, domba-domba yang benar itu
akan mendengar suara gembala yang benar ketika gembala itu memanggil umatnya. Tetapi di sisi lain, umat-umat Tuhan yang kelihatannya benar, yang kelihatannya setia, yang kelihatannya merupakan pengikut Kristus yang sejati, tetapi ketika panggilan itu tiba, akan memilih berada di pihak yang menentang Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, apabila kesempatan-kesempatan, kebenaran demi kebenaran yang besar Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan bijaksana, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, kesempatan demi kesempatan, kebenaran demi kebenaran itu akan kita hidupkan, akan kita gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Tuhan terus menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantu kami untuk siap menghidupkan kebenaran firman-Mu dan terus menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan titipkan bagi kami dalam berkat, kesehatan, bahkan harta benda, berkat-berkat apapun yang Tuhan titipkan bagi kami, digunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga apabila waktunya tiba, kami akan memilih berada di pihak Tuhan dan terus setia kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menang menghadapi setiap pergumulan, tantangan, dan perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apapun yang Engkau akan izinkan kami rasakan, kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau dan terus mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.